Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 21 Mei. Terjadi insiden penusukan di MRT Taichung pada pukul 11 siang hari ini. Seorang pria bermasker menyerang penumpang tanpa alasan secara membabi buta dalam gerbong kereta yang menyebabkan 3 orang terluka. Penumpang segerbong lainnya segera berupaya menghentikannya. Pria dengan wajah berumuran darah masih berupaya menghentikan tersangka pria bermasker yang terus menyerang dengan pisau. Serangan ini terjadi di MRT Taichung saat melaju di sekitar Wenxin Road, distrik Situn sekitar pukul 11 siang ini. Dalam rekaman yang tersebar di medsos lain, pria bermasker dengan jaket berwarna coklat menyerang pria berambut panjang hingga wajah pria tersebut berumuran darah. Penumpang segerbong lainnya juga membantu membekuk pelaku. Total 3 orang termasuk pelaku telah dilarikan ke rumah sakit. Mengenai identitas dan alasan kejahatan masih dalam penyelidikan. Adegan adu jotos kembali muncul ketika Yuan Legislatif meninjau ulang UU Reformasi Parlemen pagi tadi. Legislator Partai DPP mengenakan ikat kepala bertuliskan demokrasi sudah mati sebagai protes. Tapi mengandalkan keunggulan jumlah suara partai oposisi, UU Penggunaan Kekuasaan Yuan Legislatif Pasal 25 dinyatakan lolos pada pembacaan kedua. Aksi desak-desakan kembali terjadi di depan ruang rapat Yuan Legislatif. Yuan Legislatif melanjutkan peninjauannya terhadap 5 UU Reformasi Parlemen tanggal 21. Fraksi Legislatif Partai KMT menuntut diloloskannya semua UU lewat pembacaan ketiga. Fraksi Legislatif Partai DPP berkumpul di depan ruang rapat sambil memakai ikat kepala bertuliskan demokrasi sudah mati. Mereka mengecam kubu biru dan putih bersatu untuk menghancurkan konstitusi dan mengubah Taiwan menjadi Hong Kong. Konflik kali ini tidak sepanas minggu lalu. Kubu biru dan hijau masing-masing mengangkat papan slogan sambil menantang satu sama lain. Han Kuo-yu menyampaikan aksi adu jotos Jumat lalu telah menyelubungi keindahan Taiwan di mata dunia. Pertikaian anggota parlemen dinilai mencoreng citra Presiden Lai yang baru saja menjabat. Namun komentarnya diinterupsi oleh suara keras Partai DPP. Partai oposisi memperjuangkan pasal 25 UU Penggunaan Kekuasaan Yuan Legislatif yang diusulkan bersama, di mana isinya menetapkan secara jelas bahwa pejabat tidak boleh melakukan penghinaan terhadap Kongres seperti melakukan pertanyaan balik, yang dapat didenda maksimal 200.000 dolar Taiwan secara berturut-turut. Kubu hijau curiga pihak oposisi melakukan kecurangan dalam hal voting, namun kubu biru dan putih memiliki keunggulan dan akhirnya lolos pada pembacaan kedua pasal tersebut. Resepsi kenegaraan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden diadakan tadi malam di Formosa Yacht Resort di Tainan. Jamuan malam kenegaraan yang pertama kali digelar di Tainan ini terdiri dari hampir 100 meja. 8 hidangan utama dengan bahan dari 22 kota dan kabupaten Taiwan membuat para tamu terhormat dari negara sekutu merasa terkesan dengan pesona masakan lokal Taiwan. Lagu yang dibawakan oleh Xie Mingyo menjadi pembukaan acara jamuan kenegaraan di Tainan. Resepsi kenegaraan pelantikan presiden dan wakil presiden diadakan di Tainan untuk pertama kalinya pada tahun ini, tepatnya di Formosa Yacht Resort. Dalam pidatonya, Presiden Lai menyampaikan apresiasinya kepada lebih dari 500 kepala negara sekutu, tamu, dan duta besar berbagai negara yang telah menghadiri upacara pelantikannya. 你们还带给台湾人民坚定的友谊，也带给台湾社会力量。非常感激你们。 Acara jamuan negara ini menyajikan 8 hidangan utama dengan menggunakan bahan-bahan dari 22 kota dan kabupaten, serta dipadukan dengan makanan pencuci mulut seperti kopi tongsan Tainan, teh susu boba, dan es krim agar tamu yang mencicipi dapat menikmati karisma Taiwan. Namun anggota Dewan Kota Tainan dari Partai KMT dan puluhan orang lainnya mengadakan unjuk rasa di dekat lokasi jamuan, menuntut agar Lai segera menghentikan operasi pembangkit listrik tenaga batubara dan mengizinkan energi nuklir menjadi beban listrik dasar. Mereka juga mengecam kebijakan non-nuklir Partai DPP yang menjerumuskan Taiwan ke dalam belenggu pemadaman listrik yang mencekam. Badan Cuaca Pusat atau CWA memperkirakan depresi yang terus berkembang di perairan timur Filipina berpeluang berkembang menjadi taifun pertama tahun ini. Namun berhubung jaraknya yang termasuk relatif jauh, masih perlu pengamatan untuk melihat dampak yang ditimbulkan. Saat ini, front hujan prom yang stagnan akan memengaruhi cuaca Taiwan menjadi tidak stabil hingga hari Jumat.
Front hujan plum yang stagnan membawakan curah hujan di Yilan dan New Taipei. CWA mengingatkan bahwa cuaca akan tidak stabil hingga Jumat ini dan hujan deras lokal berpeluang muncul di belahan timur dan kawasan timur laut dari Selasa hingga Rabu. Sementara hujan singkat sporadis akan muncul di belahan timur dan sisi tenggara. Sedangkan untuk Kamis dan Jumat, hujan petir akan muncul di berbagai daerah. Front tersebut akan meninggalkan Taiwan pada hari Sabtu. Di sisi lain, depresi yang terus berkembang di perairan timur Filipina berpeluang menjadi taifun pertama tahun ini. Pakar cuaca menganalisis peluang tersebut cukup besar dan pusat taifun akan paling dekat ke Taiwan sekitar tanggal 27 atau 28. Dua merek bumbu kari yang diimpor dari India, MDH dan Everest, ditemukan mengandung karsinogen atau zat pemicu pertumbuhan kanker baru-baru ini di perbatasan Taiwan dan langsung dikembalikan ke negara asal. Pada saat yang sama, banyak produk mereka dilarang dijual di Hong Kong. Penduduk India sendiri tidak berani membeli kedua produk tersebut setelah mendengar kabar ini. Rak supermarket India dipenuhi beragam produk bumbu kari, mayoritas didominasi oleh dua merek utama. Namun kedua merek produk ini dilarang dijual di Hong Kong bulan lalu dengan alasan ditemukannya kandungan etilen oksida yang berpotensi meningkatkan resiko kanker bila dikonsumsi dalam jangka panjang. Pada bulan Maret, pihak Bea Cukai Taiwan juga menemukan bahwa salah satu bumbu kari memiliki masalah yang sama, sehingga telah dikembalikan atau dimusnahkan. Saat kabar ini beredar di India, kepanikan pun muncul di kalangan ibu rumah tangga setempat. नई मसाला है MDH और उसका तो मैं करी नहीं, जब से मुझे पता चला तो मैं इसे यूज ही नहीं कर रही हूँ, पहले करती थी. India adalah eksportir rempah kari dengan nilai ekspor tahunan mencapai 4 miliar dolar Amerika. Organisasi Perdagangan Rempah-Rempah India khawatir nilai ekspor akan anjlok 40% setelah diboikot oleh sebagian negara, sehingga mereka terpaksa mengambil tindakan defensif. एक्चुअल में एक ना ही एज ए पेस्टिसाइड यूज होता है, एक ट्रीटमेंट है जो माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स को किल करने के लिए यूज की जाती है और ये अपने स्वास्थ्य के लिए कहीं से भी हानिकारक नहीं है. Etilen oksida dapat digunakan sebagai desinfektan dalam sektor industri dan medis. Beberapa negara seperti Amerika dan Kanada telah menyetujuinya sebagai pestisida untuk membunuh kuman dalam rempah-rempah dan wijen. Namun zat ini tergolong karsinogen tingkat pertama yang dilarang digunakan di Taiwan. Setelah bumbu kari terkait terlibat masalah, Ditjen Standar Makanan Inggris telah memperketat pemeriksaan terhadap semua produk impor rempah-rempah dari India. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya, mari kita saksikan berselancar di Pulau Reunion. Kita suara gili lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.